Oh, saya perkenalkan, nama saya Nova Gaji Desa Nabil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai self leadership. Jadi apa sih itu self leadership? Ya, self leadership itu merupakan suatu hal yang bisa kita kontrol sendiri. Coba bayangkan jika Anda dalam sebuah kapal yang ada di lautan luas tanpa peta, tanpa kompas, dan tanpa tujuan yang jelas. Jadi kan udah pasti terombang-ambing itu di lautan samudera yang luas itu kan. Nah, seperti itulah gambaran hidup kita kalau tanpa adanya self leadership. Nah, ya, kenapa self leadership itu penting bagi kehidupan? Yang pertama itu self leadership itu bisa mengubah mindset kita tuh menjadi berdiri sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Jadi self leadership itu membantu hidup kita tuh menjadi berdiri di atas diri kita sendiri tanpa menjadikan kita jadi seorang followers gitulah. Kali-kali kita yang bisa maintain orang-orang di sekitar kita yang menjadikan orang-orang itu menjadi following kita. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai sungai kehidupan, di mana pelajaran kemarin itu berapa minggu yang lalu di sungai kehidupan saya menjelaskan mengenai 10 tahun ke belakang mengenai hidup saya di tahun 2014, di mana saya itu berada di Bandung dan harus pindah ke Tangerang karena bapak saya pindah pekerjaan ke daerah Jakarta. Jadi saya harus pindah sekolah, pindah rumah, dan lain sebagainya. Dilanjut di 2016 itu saya mulai beradaptasi dengan lingkungan saya di Tangerang, mulai dengan pertemanan yang baru dan di lingkup yang baru, dan mulai bergabung dengan ruang lingkup yang ada di sana. Selanjutnya itu di tahun 2018, di mana saya beranjak ke SMP, saya mengenal bagaimana sih masa-masa remaja itu, di mana saya harus berbuat sesuatu itu harus saya yang bisa buat sendiri, udah nggak bisa lagi di manage sama orang tua. Ya, itu mungkin perasaan saya saja waktu pas SMP. Di 2019 juga sama, kurang lebih begitu di masa-masa SMP. Terus selanjutnya di tahun 2020, di mana kita semua merasakan adanya COVID. Itu mulai isolasi sendiri, kita belajar di rumah masing-masing, di mana juga saya bisa merasakan bagaimana sih belajar secara daring itu, apakah efektif atau tidak. Jadi di situ saya bisa melihat ternyata begitu cara kita belajar, di mana pembelajaran secara daring itu kurang efektif dan kurang bisa dimengerti karena rata-rata cuma mengirim tugas lalu tidur lagi kayak gitu-gitu. Setelah gitu saya akan menjelaskan tentang potensi diri saya, di mana di pelajaran kemarin itu ada yang namanya mencari diri sendiri, di mana kita mengisi website yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, di kemarin tuh saya menangkap dua hal. Yang pertama tuh critical thinking dan juga kreatif generate idea, gimana saya melihat ternyata saya bisa nge-generate idea dengan sebegitunya, dan saya juga langsung minta konfirmasi kepada teman-teman saya apakah saya begitu orangnya, kepada teman terdekat ataupun ke orang tua saya juga saya menanyakan hal demikian. Karena kalau saya mirror terhadap diri saya, mungkin sesuai juga dengan apa yang saya lakukan gitu, gimana saya sering mengenerate idea kayak membuat suatu konsep dan lain sebagainya. Dan juga saya selalu berpikir kritik gitu, segala sesuatu yang orang jelaskan belum tentu saya terima, jadi saya harus mengolah dengan pikiran saya sendiri. Selanjutnya regulasi emosi, di mana suatu teknik yang bisa saya pelajari bagaimana sih cara memanage emosi saya, di mana saya yang harusnya pada saat itu marah tetapi jadi tidak marah karena bisa memanage emosi yang ada dalam diri saya, ataupun gimana
harusnya pada saat itu saya senang, tetapi jangan terlalu senang karena yaitu belajar memanage emosi, karena setiap apa namanya, setiap situasi itu pasti berbeda dengan keadaan yang ada. Terus saya mempelajari juga manajemen waktu di dalam pelajaran Kak Mumu ini, dimana saya juga bisa melihat bagaimana sih cara memanage waktu, kayak jam tidur saya gimana, cara mengelola belajar saya gimana, cara mengelola bermain saya bagaimana, dimana bisa ternyata manajemen waktu itu bisa kita apa namanya, kotak-kotakan gitu dalam suatu catatan yang tertulis gitu, misalnya bikin di notes, bikin di Word gitu, untuk nge-manage waktu apa yang akan saya lakukan gitu, kayak apa yang besok saya akan lakukan, nge-planning. Terus selanjutnya ada growth mindset, dimana saya belajar ngerubah pola pikir saya yang seharusnya gak datar gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan itu harus ada tujuan tertentunya. Growth mindset ini saya banyak belajar mengenai mindset yang gak close minded gitu. Jadi harus open minded. Apa yang ada di dalam apa namanya, di dalam dunia ini tuh gak semuanya berperilaku negatif, tapi ada juga dari sisi positifnya. Mungkin saya bisa belajar dari sisi positif itu. Nah, jadi kesimpulannya itu dari self leadership ini saya bisa mempelajari banyak hal mengenai bagaimana caranya saya hidup dengan lebih baik dan bisa mengelola hidup saya lebih baik, bagaimana caranya saya bisa berdiri kokoh di atas kaki saya sendiri, tidak tergoyangkan, menjadikan pendirian saya yang lebih kokoh. Sudah gitu banyak motivasi yang saya dapatkan dari pelajaran Kak Mumu ini. Misalnya kayak, jika hidup adalah sungai, maka saya adalah perenangnya. Perjalanan saya dimulai dari air yang tenang, yaitu masa kecil yang penuh kenyamanan, tapi seiring bertambahnya usia arus semakin deras. Salah satu jam terbesar yang pernah saya hadapi adalah ketika harus memutuskan jalur karir. Nah, udah gitu kayak selanjutnya kayak hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tetapi seberapa sadar kita melangkah dan melangkah di sepanjang perjalanannya. Jadi self leadership ini mengajarkan saya untuk tidak hanya menjadi pengikut dalam hidup ini, tetapi bisa jadi pemimpin atas diri kita sendiri gitu. Mungkin itu saja dari video yang saya sampaikan. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.